Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat menuai sorotan. Dan juga kesaksian ahli pidana meringankan untuk Richard Eliezer menjadi topik utama dalam Prime Time News hari ini. Bersama saya Afiani Malik. Ya, dan saya Fitri Megantara. Prime Time News akan kami awali dengan Prime Flash. Pemirsa, ahli hukum pidana Albert Aris menanggapi pertanyaan dari penasihat hukum terkait kedudukan bawahan yang diperintah atasan untuk melawan hukum. Menurut Albert, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kehendak untuk melakukan kesalahan atau perbuatan pidana. Ahli hukum pidana Albert Aris menerangkan status perlindungan saksi bisa diberikan kepada Eliezer. Karena perlindungan itu diberikan dengan tujuan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara. Sebelumnya kubu Sambo terus menghadirkan ahli untuk mempengaruhi hakim agar menolak status justice collaborator bagi Eliezer. Dosen Universitas Trisakti Albert Aris yang hadir sebagai ahli pidana yang meringankan Richard Eliezer mengatakan pembunuhan berencana adalah kejahatan serius. Levelnya bisa disamakan dengan genosida. Hukum pidana Albert Aris juga mengungkapkan ada dua asas untuk menguji keabsahan adanya perintah jabatan agar Richard Eliezer bebas dari pertanggungjawaban pidana. Keduanya yaitu asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pemirsa, perang narasi saksi ahli kubu Sambo dan Eliezer, salah satunya mengenai hasil tes poligraf. Sebelumnya, hasil tes poligraf menunjukkan tingkat kebohongan terdakwa. Misalnya, hasil tes Ferdy Sambo dan Putri diketahui berbohong dalam tes poligraf. Pemirsa, kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer hari ini menghadirkan ahli hukum pidana yang meringankan. Richard meminta referensi mengenai apakah Eliezer bisa dibebaskan dari dakwaan karena melakukan perintah atasannya, yaitu Ferdy Sambo. Pemirsa, kubu Sambo dan Eliezer telah mengajukan saksi ahli yang meringankan. Kedua kubu berupaya meyakinkan hakim setidaknya untuk meringankan hukuman hingga lolos dari pidana. Apa saja pertimbangan hakim dalam memandang kesaksian para ahli? Kita akan membahasnya bersama saksi ahli pidana meringankan Eliezer, Albert Aris, serta kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Albert, kita mengajak bergabung, ada Prof. Gayus Lumun di sini. Dan pemirsa, untuk pertama kalinya orang tua Yosua Huta Barat dan orang tua Richard Eliezer bertemu setelah 5 bulan terjadinya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bagaimana suasana pertemuan mereka dan apa saja yang dibicarakan? Berikut kami putar cuplikannya untuk Anda. Pemirsa, saksikan pertemuan perdana mereka dalam wawancara eksklusifnya di program Kontroversi yang tayang besok Kamis 29 Desember 2022 pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Dan kami akan jeda, usai jeda akan kami hadirkan informasi di mana mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme Stupa Borobudur. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun 6 bulan. Roy, ahli hukum pidana Albert Aris menerangkan status perlindungan saksi bisa diberikan kepada Eliezer karena perlindungan itu diberikan dengan tujuan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara. Sebelumnya, kubu Sambo terus menghadirkan ahli untuk mempengaruhi hakim agar menolak status justice collaborator bagi Eliezer. Pemirsa, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal tragedi Kanjuruhan. Indonesia berhasil menyapu bersih 2 kemenangan dari 2 laga di Piala AFF 2022. Lalu apa yang sudah dilakukan Sinteyong untuk menyiapkan para pemain menghadapi laga melawan Thailand Kamis besok? Kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Piala AFF 2022 Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam. Pak Sumarji? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.